Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, anak-anakku kelas 8 khususnya. Ayo kita belajar tentang sel. Bagian-bagian sel dan fungsinya. Di mana materi ini dipelajari pada bab awal kelas 8 yaitu sel dan mikroskop. Oke. Saya ingatkan kembali tentang organisasi kehidupan bahwa makhluk hidup itu ada bagian yang paling kecil yaitu sel, di mana di dalam sel itu ada bagian-bagian lagi ya, selain adanya senyawa, molekul, atom. Nah, baik, di video ini akan membahas apa itu sel dan punya bagian-bagian apa. Oke, kita mulai ya. Sel, bisa kalian perhatikan bahwa makhluk hidup baik itu hewan, manusia, tumbuhan itu tersusun atas sel. Nah, saya mengajak kalian coba tekan bagian tubuh kalian, kemudian bandingkan menekan pada tumbuhan. Tentu ada perbedaan. Apa perbedaannya yang menyolok? Adalah strukturnya. Kalau kalian menekan tubuh hewan manusia, empuk, artinya apa? Lunak, ya, tidak keras. Tapi bagaimana dengan batang tumbuhan? Sudah pasti keras. Mengapa? Di sini karena di sel tumbuhan ada dinding sel, sedangkan sel hewan tidak mempunyai, hanya langsung membran sel. Perhatikan ya, jadi kalau sel hewan itu langsung membran sel, tidak mempunyai dinding sel. Kemudian di bagian dalamnya ada cairan sel yaitu sitoplasma, bagian tengahnya paling dalam adalah inti sel. Sama dengan tumbuhan, dinding sel, membran sel, ada sitoplasma, ada inti sel. Nah, di sitoplasma itu terdapat ada bagian-bagian lagi. Ada retikulum endoplasma, ada lisosom, vakuola, mitokondria, badan Golgi, nukleolus. Kalau nukleolus itu anak inti sel, jadi di bagian dalam sel, inti sel. Nah, perlu kalian ketahui, sel yang kita bahas di sini adalah sel eukariotik. Jadi inti selnya ada membran sel juga. Bagaimana dengan tumbuhan? Sama dengan manusia, hewan, cuma ada tambahannya di sini, ada vakuola, ada kloroplas, di mana kloroplas itu di dalamnya ada klorofil, ada pigmen warna, tapi di sini pigmen yang menonjol adalah klorofil. Oke. Sekarang kita bedakan apakah yang membedakan antara hewan dengan tumbuhan itu adanya dinding sel dengan kloroplas. Coba kita bandingkan ya. Untuk pembeda dinding sel, hewan tidak memiliki, sel tumbuhan memiliki. Lisosom, kalau sel hewan punya, sedangkan sel tumbuhan tidak. Plastida, sel hewan tidak ada karena tidak mempunyai klorofil ya. Sel tumbuhan ada di mana plastida ini berisi pigmen, tapi didominasi dengan pigmen hijau atau klorofil. Sentrosom, sel hewan memiliki, sel tumbuhan tidak. Vakuola, sel hewan tidak memiliki. Ya, kalau ada jenis makhluk hidup tertentu punya tapi sangat kecil. Sel tumbuhan ada dan ukurannya besar. Ukuran sel untuk hewan itu lebih kecil, sedangkan sel tumbuhan lebih besar. Bentuk sel hewan tidak tetap, kalau tumbuhan tetap. Lanjut, ini ya, bagian-bagian sel lebih dijabarkan lagi. Nah, sekarang bagaimana fungsinya? Membran sel ya, ini sebagai lapisan tipis yang mengelilingi dan melindungi sitoplasma dan nukleoplasma sel, berfungsi sebagai batas antara sel dengan cairan di sekitarnya. Sitoplasma adalah kompartemen sel yang terletak di antara membran plasma dengan inti sel. Ini mengandung berbagai zat seperti air, protein, karbohidrat, lemak, mineral, dan vitamin.
Sitoplasma berperan penting dalam menyimpan dan menghasilkan bahan kimia yang dibutuhkan oleh sel. Lanjut, retikulum endoplasma adalah jaringan membran yang meliputi seluruh sel dan berhubungan dengan inti sel. Nah, ini terdiri dari jaringan tabung dan kantong membran yang disebut cisternae. Retikulum endoplasma punya fungsi sebagai sintesis protein, merupakan modifikasi dari protein ya, serta transportasi bahan di dalam sel. Mitokondria adalah organel. Organel itu adalah organ-organ yang ada di dalam sel, termasuk inti sel itu organel. Berperan penting dalam produksi energi sel. Jadi sebagai respirasi sel, mitokondria itu menghasilkan energi atau adenosin trifosfat ATP. Ini sebagai sumber energi utama sel. Mikrofilamen adalah komponen sitoskeleton yang terdiri dari protein aktin berbentuk batang dengan diameter sekitar 7 nanometer. Berperan memberikan dukungan struktural pada sel dan mempertahankan bentuknya. Lisosom adalah vesikel yang terikat pada membran dan berisi enzim hidrolitik. Ini terdapat pada sel eukariotik. Lisosom ini berfungsi untuk mengontrol pencernaan intraseluler. Peroksisom ini dikenal sebagai badan mikro, adalah organel berukuran kecil yang berisi enzim katalase. Fungsinya adalah menguraikan peroksida H2O2 atau zat-zat metabolik yang beracun serta mengubah lemak menjadi karbohidrat. Peroksisom ini banyak dijumpai di sel hati dan ginjal. Ribosom pada sel hewan ini berperan dalam translasi RNA menjadi rantai polipeptida atau protein dengan menggunakan asam amino. Ribosom ini terikat pada retikulum endoplasma kasar atau membran inti sel, tempat terjadinya sintesis protein. Sentriol adalah struktur berbentuk tabung yang terdapat pada sel eukariotik. Ini berperan penting dalam pembelahan sel. Sentriol membentuk benang, spindel, silia, dan flagella dalam bentuk gabungan. Sepasang sentriol ini membentuk yang namanya sentrosom. Struktur atau badan Golgi ini terdiri dari serangkaian kantong pipih yang berbentuk cakram dan bercabang. Ini menjadi pembuluh kecil di ujungnya. Karena apa? Peranannya dalam ekskresi sel. Nukleus adalah organel yang mengatur, mengendalikan aktivitas sel, mulai dari metabolisme hingga pembelahan sel. Ini fungsinya sama, baik itu di inti sel hewan maupun inti sel tumbuhan. Nukleus ini mengandung materi genetik dalam bentuk panjang DNA yang membentuk kromosom. Di dalam inti sel ada anak inti yang kita sebut nukleolus, adalah struktur tanpa membran yang terdapat di dalam nukleus. Nukleolus ini terdiri dari protein dan asam nukleat, khususnya RNA ribosom. Fungsinya utama adalah sintesis dan perakitan komponen-komponen ribosom. Nukleoplasma adalah bagian padat dalam nukleus sel atau inti sel. Di dalam nukleoplasma terdapat serat kromatin yang padat yang membentuk kromosom. Nukleoplasma ini bertanggung jawab untuk membawa informasi genetik. Membran inti ini merupakan komponen struktural utama nukleus yang melapisi seluruh organel inti ya. Selain itu membran inti juga berfungsi sebagai penghalang antara sitoplasma dengan inti sel. Membran inti ini memiliki sifat non-permeable, artinya tidak semua zat dapat masuk ke inti sel, baik dalam bentuk padat maupun cair. Jadi sebagai penyeleksi zat yang masuk ke dalam inti sel. Nah, oleh karena itu sebagian besar molekul yang ingin masuk keluar dari nukleus itu ada pori-porinya melalui inti. Jadi sebagai seleksi ya membran inti. Di sel itu sendiri juga ada membran inti. Ini juga sebagai seleksi zat-zat yang keluar masuk ke dalam sel itu sendiri.
Nah, itu anak-anak tentang organel sel, artinya bagian-bagian sel dan fungsinya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.